Apabila seorang membaca doa ini, Allah pasti akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya dan menggantikannya dengan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pendidikan anak metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari usia 0 hingga pranikah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana pendidikan pada usia 0 dan pada masa janin di dalam rahim, berkaitan tentang hak-hak janin. Kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan yang pertama, zikir untuk keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Kondisi saat melahirkan merupakan kondisi yang menggelisahkan dan mengkhawatirkan. Dan tentunya stres yang berlebih juga akan mempengaruhi janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Oleh karenanya ibu hamil jangan sampai stres yang berlebih. Memang stres biasa menimpa ibu yang sedang hamil. Namun jangan terus-terusan berada dalam stres tersebut. Hendaknya ibu hamil memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir, hati menjadi tenang. Zikir juga akan melindungi seseorang dari syaitan. Dan ini penting bagi ibu yang sedang hamil. Jangan sampai ia diperdaya oleh syaitan, berpikiran yang macam-macam, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pesimis, memikirkan hal-hal yang buruk. Hendaklah ibu hamil berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan optimis dengan nasib yang baik bagi dirinya maupun janinnya, sambil ia berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir-zikir yang bisa diucapkan oleh ibu yang sedang hamil adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, maukah engkau aku ajari beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat dalam kekhawatiran? Ucapkanlah Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini adalah tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid adalah amalan yang paling besar, sehingga zikir-zikir yang terkandung di dalamnya kalimat tauhid maka akan mampu menghilangkan berbagai macam persoalan dan permasalahan sebesar apapun. Termasuk diantaranya adalah kegundahan dan kegelisahan yang dialami oleh ibu hamil. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang ditimpa ketakutan ialah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat dan kasih sayangmu lah yang kuharapkan, maka itu jangan engkau biarkan diriku sendiri sekejap mata pun, dan perbaikilah semua urusanku, tiada sesembahan yang hak selain engkau. Dalam zikir ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah roja, harapan yang besar seorang hamba kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada ibu hamil, tentunya ia memiliki harapan yang besar. Harapan keselamatan bagi dirinya dan bayi yang dikandungnya. Kemudian yang kedua, dalam zikir ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan diriku sendiri sekejap mata. Tatkala kita mengucapkan kalimat ini, kita mengakui bahwa kita tidak
akan berdaya apabila dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mendatangkan maslahat bagi diri kita jika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita mengakui bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita perlu perhatian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup zikir ini dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta. Bahwa kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah konsekuensi dari uluhiyah, konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila seorang hamba yang ditimpa kesulitan dan kesedihan berdoa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu pada diriku pasti terjadi, dan adillah ketentuanmu pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama milikmu yang engkau sebutkan untuk dirimu dan engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau masih dalam perkara gaib yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, cahaya penglihatanku, pembebas kesedihanku, dan pengusir kegelisahanku. Apabila seorang membaca doa ini, Allah pasti akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya dan menggantikannya dengan kemudahan. Jadi kesulitan yang kita khawatirkan atau bahkan kesulitan yang sedang kita hadapi, apabila kita membaca zikir ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesulitan tersebut akan hilang dari kita dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan. Kemudian berikutnya, apabila takdir tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apabila terjadi keguguran, banyak hadis dalam hal ini yang sangat menggembirakan hati orang yang mendengarnya. Di antaranya Mu'adz bin Jabal pernah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idah tasabathu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga bila ibu tersebut mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan keguguran yang dia alami. Kemudian Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas siqta la yuraghimu rabbahu idza adkhala abawayhi an-nar fayuqal ayyuhas siq al-muraghim rabbahu adkhil abawaykal jannah
fayajurruhuma bisararihi hatta yudkhilahumal jannah. Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya, akan memprotes Tuhannya bila kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka, hingga dikatakan kepadanya, wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Ia pun menarik keduanya dengan tali pusarnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad terdapat sebuah hadis bahwa orang mandul itu bukanlah orang yang tidak memiliki anak. Tapi orang yang mandul, hakikat orang yang mandul adalah yang tidak memiliki anak yang mati di saat bayi. Karena anak yang mati di saat bayi itu pasti akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya di hari kiamat. Berbeda dengan kita berlelah-lelah mendidik anak kita, belum tentu dia bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Namun tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua anak-anak kita memberi manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun ada kabar gembira dengan hadis-hadis seperti ini, tentunya tidak diperbolehkan seseorang mengharap anaknya mati, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keguguran, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar anaknya yang masih balita mati. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini adalah hadis-hadis penenang, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjanjikan pahala yang besar, keutamaan yang luar biasa bagi orang yang sabar. Dan tidak diperbolehkan seseorang meminta untuk didatangkan musibah. Karena bisa jadi seorang ketika tertimpa musibah dia tidak kuat. Karena ada beberapa orang justru tatkala ditimpa musibah dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang sangat banyak yang diberikan kepadanya. Karena apa? Satu musibah yang dia tidak kuat sehingga dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu bersabar. Yang dianjurkan kepada kita, tetaplah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiah, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kecukupan. Dan itulah doa yang dibaca oleh Nabi SAW setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku. Wa ahli wa mali, ampunan dan keselamatan pada keluargaku dan hartaku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Karena kefakiran bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, baik kufur nikmat maupun dia murtad dari agamanya. Betapa banyak peristiwa di beberapa daerah orang berpindah agama hanya karena uang, hanya karena materi, hanya karena sembako. Maka
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran, sebagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, karena kefakiran bisa mengantarkan kepada kekufuran. Betapa banyak seorang karena kefakirannya dia tergiur untuk mengambil harta yang haram. Maka kita dianjurkan, diperintahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan dengan yang halal, sehingga kita tidak tergiur lagi dengan yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan yang halal, sehingga tercukupi dari yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berilah aku kecukupan, berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Tatkala kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menyadari bahwa nikmat tersebut dari Allah, kita syukuri nikmat tersebut sehingga hati kita bisa zuhud. Kapan zuhud itu tercipta pada diri kita? Tatkala kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak mengharap dari manusia. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Berilah aku kecukupan, berilah aku kekayaan, sehingga aku tidak merasa perlu, tidak merasa butuh kepada selainmu. Inilah zikir-zikir dan doa-doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berikutnya adalah berita gembira kelahiran bayi. Tatkala bayi lahir, maka kita semuanya patut bergembira, baik kedua orang tua dari bayi yang ada di dalam kandungan maupun orang-orang yang di sekitarnya. Para malaikat pun mereka bergembira dengan bayi-bayi yang dikandung oleh istri-istri para nabi. Di antaranya tatkala istri Zakaria mengandung, maka malaikat memberikan kabar gembira kepada Zakaria di dalam surah Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Pada ayat ini para ulama menyebutkan bahwa diperbolehkan memberi nama tatkala bayi masih berada di dalam kandungan. Sebagaimana Yahya, Maryam itu diberi nama tatkala masih dalam kandungan, maka boleh. Apalagi di zaman sekarang sudah maju, bisa diketahui jenis kelaminnya. Atau kalau kita belum yakin dengan jenis kelaminnya, terkadang kelaminnya tertutupi oleh kakinya. Dan ini banyak terjadi. Dokter mengkabarkan bahwa akan bayi lahir laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Atau sebaliknya, dikabarkan akan lahir perempuan, ternyata laki-laki. Seorang yang mengharap anak perempuan karena anak pertama, kedua laki-laki, ketiga pengen perempuan. Dan ini terjadi pada kawan saya.
Hamil yang ketiga, ibunya dokter memberi kabar anak yang akan lahir perempuan. Ya. Karena saat itu kelaminnya tidak kelihatan. Sudah disiapkan nama perempuan. Saya sebutkan nggak apa-apa ya. Orang tuanya menyiapkan nama Novi Aprianti. Jadi di USG sampai menjelang lahir itu nggak kelihatan jenis kelaminnya. Begitu lahir ternyata laki-laki. Maka langsung diganti Novi Aprianto. Ya. Menyiapkan nama. Ya. Kalau kita tidak yakin maka menyiapkan nama. Ada nama yang kita berharap itu jenis kelaminnya seperti itu, laki-laki atau perempuan, ada nama alternatif. Tapi kalau sudah yakin tidak mengapa memberi nama. Ada juga nama yang bisa untuk laki dan perempuan. Itu bisa dilihat dalam buku nama anak Islam. Ada nama mustarok, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kembali kepada pembahasan kita, memberi kabar gembira. Malaikat memberi kabar gembira kepada Zakaria dan juga memberi kabar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Hud ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Dan istrinya berdiri di balik tirai tatkala Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat. Malaikat memberikan kabar kepada Ibrahim. Padahal saat itu Ibrahim dan istrinya sudah lanjut usia. Lalu istrinya tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Jadi memberi kabar gembira akan lahirnya anak dan akan lahir dari anak tersebut cucu dan cicit sekaligus. Dan ini ilmu gaib tentunya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menyebutkan kata fadhahikat, istri Ibrahim, Sarah, dhahikat di sini bukan tertawa atau tersenyum tapi haid. Karena kabar gembiranya setelah kalimat tersebut, ya. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia dhahikat padahal belum ada kabar gembira. Karena apa? Saat itu Sarah itu sudah melampaui masa produktif, sudah tidak haid lagi. Sudah tidak haid lagi. Artinya apa? Secara logika tidak akan hamil wanita yang sudah tidak haid. Namun ketika para malaikat datang ke rumah tersebut, seketika itu Sarah haid. Kemudian dengan terjadinya haid pada Sarah, para malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan dikaruniai anak. Jadi orang yang wanita yang haid itu adalah masa yang mana dia bisa dibuahi. Ya tentunya di luar waktu haid. Wanita yang belum haid atau di masa sudah tidak haid, maka tidak bisa dibuahi, tidak bisa hamil. Wanita belum cukup umur, meskipun badannya bonsor tapi belum haid. Atau wanita sudah tua, masa haidnya sudah tidak ada, dan ini berbeda-beda usia antara wanita dengan wanita yang lainnya. Ada yang 40, ada yang lebih dari itu. Bahkan masih ada nenek-nenek yang haid, karena nenek-neneknya masih muda.
Imam Syafi'i pernah mendapati nenek usia 21 tahun. Bagaimana terjadi? Seorang wanita balik usia 9 tahun. Kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Karena subur, langsung hamil, melahirkan anak usia 10 tahun. Anaknya perempuan. Saat anak perempuannya ini 9 tahun, juga sudah balik. Dan dinikahkan. Dengan takdir Allah, subur juga. Karena keturunan subur biasanya juga subur. Subur grup. Hamil ketika usia 10 tahun, dia melahirkan bayi. Di saat ibu dari wanita yang melahirkan ini usianya 21 tahun, sudah punya cucu. Itu zaman dulu ya. Masih muda jadi nenek ya. Kalau sekarang nenek-nenek masih perawan karena mengejar karir, mengejar studi, akhirnya jadi nenek-nenek ya, tapi masih perawan. Taib. Jadi ini merupakan sunnah ya bagi orang yang mengetahui kehamilan seorang wanita untuk memberikan kabar gembira kepada wanita yang sedang hamil tersebut. Karena terkadang wanita tidak sadar kalau dirinya hamil ya. Pengantin baru ya, pengantin muda belum tahu kalau dia itu hamil ya, mual, muntah, itu dia anggap masuk angin ya, ternyata hamil. Maka bagi yang mengetahui disunnahkan untuk memberi kabar gembira. Dan orang yang memiliki khibroh ya, memiliki pengalaman, itu tidak mesti dengan menggunakan tespek ya. Dukun bayi zaman dahulu dengan melihat raut wajah seseorang bisa mengetahui bahwa wanita tersebut hamil. Jadi disunnahkan bagi yang tahu bahwa wanita tersebut hamil diberi kabar gembira. Begitu juga suaminya. Kemudian tatkala kita mengetahui bahwa seseorang istrinya hamil atau seorang wanita sedang hamil, kita sampaikan kita ucapkan selamat tatkala dia hamil atau di saat melahirkan. Kita doakan keberkahan. Di dalam athar ada seorang laki-laki yang mendatangi Al-Hasanul Basri. Di sisi Al-Hasan ada seorang laki-laki yang baru saja mendapatkan anak. Maka laki-laki yang datang ini mengatakan, "Selamat, semoga dia nanti menjadi penunggang kuda." Karena itu kebanggaan manusia saat itu. Mereka senang kalau anaknya ini menjadi pejuang. Al-Hasan mengatakan, "Apa yang menyebabkan kamu tahu bahwa dia bakal menjadi penunggang kuda atau penunggang keledai?" Jadi tidak boleh kita mendoakan orang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini yang banyak di zaman sekarang ini. Ya. Ditimang-timang biar jadi dokter ya. Selamat, nanti semoga anakmu akan jadi pilot misalnya. Maka orang ini mengatakan kepada Al-Hasan, "Lalu apa yang harus kami ucapkan?" Al-Hasan mengatakan, "Burika fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrah wa balagha asyuddah." Semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu,
semoga engkau bersyukur kepada Rabb yang menganugerahkannya, semoga engkau mendapatkan anak yang berbakti, semoga engkau diberkati dengan baktinya ia kepadamu, dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa. Ini sudah lebih dari doa-doa yang lain. Jadi anak tersebut akan menjadi apapun kalau dia berbakti kepada orang tuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sudah lebih dari cukup. Kemudian membentengi bayi dengan zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kisah istri Imran yang sudah pernah kita kisahkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Di dalam surah Al-Imran. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau terhadap dirinya, yaitu anaknya yang bernama Maryam, dan anak keturunannya dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Maka dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala melindungi anaknya dan anak yang dilahirkan oleh anaknya. Maryam akhirnya mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga doa perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kedua cucunya Al Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah." Aku memohonkan perlindungan kepada kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, min kulli syaitanin wahamah, dari segala syaitan dan segala binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, serta dari pengaruh pandangan mata. Tiga hal ini yang bisa mengganggu fisik dan jiwa anak kita. Kita tidak bisa memberikan perlindungan selamanya untuk anak kita. Yang bisa melindungi anak kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun upaya kita melindungi anak kita, kita tidak akan mampu tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh syaitan. Itu penting. Jangan kita percaya diri dengan tarbiyah pendidikan yang kita lakukan, karena setan bisa mengganggu anak kita kapanpun dan dimanapun. Dan gangguan terbesar syaitan itu bukan kesurupan. Gangguan syaitan terbesar itu adalah menyeret manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baru menyadari gangguan syaitan, baru merasa terganggu oleh syaitan kalau kesurupan. Padahal ada yang lebih besar. Bahkan seringnya orang yang kesurupan malah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanannya. Biasanya nggak pernah berzikir, biasanya nggak pernah membaca Al-Quran. Begitu kesurupan, dia perbanyak zikir dan perbanyak membaca Al-Quran. Godaan syaitan
yang paling besar adalah menjadikan manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak kita. Kemudian juga kita memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi anak kita dari segala binatang berbisa. Dan terutama kita tinggal di daerah yang banyak binatang berbisa. Baik itu ular, kalajengking, nyamuk, malaria, nyamuk, demam berdarah. Itu semuanya memiliki bisa yang membahayakan, yang bisa membahayakan anak kita. Jadi selain kita melakukan kebersihan di lingkungan kita, memberikan pagar agar tidak masuk ular, penting juga mendoakan anak kita agar terlindung dari itu semuanya. Meskipun ruangan kita tertutup semuanya, nyamuk tidak bisa masuk, ya, tidak ada genangan air, terus kita cek, itu adalah perbuatan yang bagus. Namun jangan lupa juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala upaya kita itu tidak akan bermanfaat jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah kita bersih, tidak ada genangan air, semua pintu tertutup, kita full AC, anak kita main sama temennya, ya, ke tetangga yang agak jauh, di situ banyak nyamuk, akhirnya tergigit di situ di waktu pagi atau sore yang banyak nyamuk demam berdarah, itu di jam-jam seperti itu. Maka kita mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala binatang yang berbisa. Kemudian yang ketiga adalah ainin lamah, mata yang bisa menimbulkan madarat. Ain, jadi sebagian penerjemah mengartikan ain itu mata hasad. Ini kurang tepat. Bisa hasad, bisa tidak. Pandangan mata yang hasad bisa mencelakai sesuatu yang dilihat, apapun yang dilihat, baik benda hidup maupun benda mati, maupun tidak hasad. Seorang merasa takjub dengan sesuatu yang dilihat dan tidak mengucapkan Masya Allah, itu bisa mencelakai sesuatu yang dilihat tersebut. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada 2 orang sahabat ahli Badr. Yang satu merasa kagum dengan badan yang dimiliki oleh sahabatnya. Tidak ada rasa hasad, tapi dia takjub. Sehingga sahabat yang badannya bagus ini langsung pingsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara mengobati orang yang tercelakai dari pandangan mata. Sahabat yang merasa kagum ini dan tidak mengucapkan Masya Allah diperintahkan untuk berwudu, dan bekas air wudu tersebut dipercikkan atau disiramkan ke sahabat yang pingsan tadi dan langsung kembali bangun. Jadi ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya, apabila kita kagum pada sesuatu, maka hendaknya kita mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah. Itu akan mencegah dari pandangan mata kita mencelakai sesuatu yang kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, cara pencegahannya
adalah dengan doa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari pengaruh ain agar tidak mencelakai kedua cucunya. Jadi ain, pandangan mata itu nyata bisa mencelakai sesuatu yang dilihat. Al-ainu haq. Pandangan mata itu nyata bisa mencelakai. Aktsaru ma yudkhilun nasal qabr wa aktsaru ma yudkhilul ibla al qabr. Yang paling banyak menjadikan onta masuk ke dalam kuali. Karena apa? Orang melihat onta yang gagah, kuat, kagum, tidak mengucapkan Masya Allah, ontanya langsung jatuh sakit, disembelih oleh pemiliknya dan dimasukkan ke dalam kuali. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam kubur. Jadi lebih dahsyat lagi. Dan ingat, itu bisa dari pandangan yang hasad, bisa juga tidak hasad. Orang-orang kafir Quraisy dahulu sengaja ingin mencelakai Nabi dengan pandangan mata mereka. Wa innahum la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy hampir-hampir saja mencelakai engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar peringatan, yaitu ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang mereka lakukan? Memandang tajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja ingin mencelakainya. Dan itu terkadang dipraktekkan oleh sebagian orang. Ya, tatkala dia hasad iri pada tetangganya yang beli mobil atau motor, moge. Celaka. Akhirnya nyungsep ke rawa. Ya. Ini hak, bisa terjadi. Ya. Dan terutama di zaman sekarang banyak orang yang hasad. Ya. Tetangganya punya mobil baru, renovasi rumah. Ya. Dilihatin terus dengan mata yang hasad, berharap apabila kemewahan itu rusak. Maka lebih perlu lagi kita memperbanyak zikir di zaman sekarang. Selain doa, isti'adah adalah kita membaca 3 surah Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya 3 surat ini lebih banyak menggunakan 3 surat ini untuk perlindungan. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Membaca zikir-zikir dan juga 3 Qul ini kita baca. Selain orang yang hasad, juga orang-orang yang tidak hasad namun tidak paham. Kita punya anak ditimang oleh neneknya, ditimang oleh kaiknya. Betapa sering kita mendengar pujian dari kaiknya dan tidak mengucapkan Masya Allah. Wah, hebatnya, bungasnya, malam langsung demam. Maka penting kita doakan perlindungan dari tercelakai dari pandangan mata. Jadi al-ain itu hak, bisa mencelakai sesuatu yang dilihat, baik benda hidup maupun benda mati. Al-Ustadz Dr. Arifin Badri pernah bercerita, dahulu ya, di akhir tahun 80-an atau awal 90-an,
ketika Universitas Islam Madinah baru memiliki fax, ya. Zaman itu sudah luar biasa, ya. Orang punya fax, ya, kantor ada fax. Bapak-bapak yang hadir tentunya tahu ya fax itu. Mungkin anak-anak muda nggak ada yang tahu. Jadi berkirim surat melalui jaringan telepon, begitu dikirim dari sana langsung bisa keluar saat ini juga, ya. Dulu melalui kantor pos itu bisa 5 hari, bisa 7 hari. Dengan fax langsung, ya, dipencet keluar, itu luar biasa. Saat itu di ruang rektor ada salah seorang dekan masuk ngobrol pagi hari, ya, sambil ngopi. Tiba-tiba bunyi fax, ya. Kemudian rektor berdiri, kemudian mengeluarkan surat yang dia terima. Dekan ini baru pertama kali melihat mesin fax. Dia pun mengatakan, apa ini? Kemudian diterangkan, ini adalah mesin fax. Kalau kita mengirim atau menerima surat langsung saat ini juga. Di sana kirim, kemudian bunyi dering telepon, dipencet langsung keluar. Begitu juga apabila kita ingin mengirim, ya, kita masukkan kertasnya, semacam fotokopi juga keluar yang sama dari apa yang kita masukkan di sini. Kagum itu dekannya. Hebat ini. Kemudian setelah itu mereka ngobrol lagi sebentar. Kemudian dekan meninggalkan ruangan tersebut. Tidak beberapa lama datang berbunyi lagi suara fax tersebut, tapi tidak keluar kertasnya. Macet. Bingung rektornya. Kenapa? Ini faxnya masih baru. Kok rusak? Akhirnya dia ingat, oh dekan tadi kagum dengan alat ini, tapi nggak bilang Masya Allah. Maka dia ambil sisa kopi yang diminum oleh dekan tadi. Ada yang masih sisa sedikit. Ya. Kalau cangkirnya orang Arab, cangkir kopi itu kan kecil. Dia ucapkan Bismillah, dituangkan sedikit-sedikit di setiap pojok alat fax ini. Tuangkan, 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 dinyalakan, hidup, keluar kertasnya. Itu nyata, ya. Kejadian yang lain, ya, tahun 90-an anak Libya, Jakarta, dia beli komputer, dibawa ke kampung halamannya. Kampung halaman dia itu belum pernah ada komputer. Masuk kampung itu, dia bawa komputer, banyak yang lihat, tetangga-tetangga pada lihat. Dia sambil mengoperasikan komputer, dilihat oleh tetangga-tetangganya, pada kagum. Kemudian bubar maghrib, habis isya dia nyalakan nggak bisa. Dia ambil colokannya, dirukyah, dicolokin lagi, nyalakan, nyala. Ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak masuk logika kita, ya. Penyembuhan pengaruh ain yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam ilmu kedokteran belum atau bahkan tidak ada pembahasannya. Bekas air wudhu disiramkan, ya. Kemudian langsung orangnya bangkit seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ada juga kejadian di Arab Saudi. Seorang wanita pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit ternama. Itu orang kaya, rumah sakit swasta. Dokternya
dari Amerika. Dilakukan berbagai macam pengobatan, ya, berbagai usaha untuk menyadarkan wanita yang pingsan ini tidak juga sadar, ya. Ya masuk ke IGD, dokternya karena dianggap ini adalah penyakit berat, ya, karena tiba-tiba, ya, ada dokter ahli, ya, dokter Amerika melakukan berbagai upaya tapi tidak kunjung sadar sampai beberapa hari. Kemudian di antara anggota keluarga tersebut menceritakan kepada syekh, salah seorang syekh. Kemudian syekh menanyakan tentang kronologi. Dan ternyata itu pada peristiwa walimah. Dengan kemewahannya wanita ini, dengan pakaian dan kemewahan yang dia pakai, sehingga ada kemungkinan orang kagum kepadanya, baik hasad atau tidak hasad. Maka ditelusuri oleh syekh tersebut siapa yang kemungkinan paling melihat dengan takjub pada acara tersebut. Kemudian anggota keluarga mengatakan bahwa ada fulanah. Maka dipanggil fulanah tersebut, diberikan air putih, disuruh minum. Kemudian sisa air minum tersebut dibawa ke rumah sakit, disiramkan ke wanita tersebut. Dan itu dilihat oleh dokter Amerika ini. Langsung bangkit, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Langsung dokternya ini tepuk tangan. Nggak masuk akal dia. Dia berupaya dengan upaya medis tidak berhasil, hanya disiram air bangkit. Nah, ini salah satu cara apabila kita atau ada di antara kita tiba-tiba, ya, mendadak pingsan, mendadak sakit, maka bisa diteliti apa kejadian hari ini. Oh, tadi kayaknya memuji-muji, maka cari sisa kopi kai, ya, siramkan, bisa jadi sembuh, ya, bisa jadi itu pengaruh ain dari kainnya, bisa jadi. Dan tentunya doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih penting dari itu semuanya. Karena zikir-zikir tersebut selain bermanfaat bagi kita dan juga anak keturunan kita, kita akan mendapatkan pahala dari zikir-zikir yang kita baca. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.